Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema Ada Jalan Keluar. Bacaan terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang kelima yang berbunyi sebagai berikut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini adalah salah satu pernyataan paling jujur dan menyakitkan tentang keadaan manusia. Dunia pada zaman Nuh sudah begitu rusak. Kekerasan merajalela, moral hancur, dan manusia hidup tanpa kendali. Allah melihat bukan hanya tindakan luar, tetapi juga isi hati. Disebutkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kata kecenderungan hati dalam bahasa Ibrani, Yetzer Lev, menunjuk pada pola pikir atau dorongan batin yang terus-menerus membentuk tindakan seseorang. Dengan kata lain, bukan hanya perbuatan yang salah, tetapi juga orientasi hidup manusia telah rusak. Inilah akar dari semua dosa. Ketika manusia menjauh dari Allah sebagai pusat hidupnya, maka akan menjadilah ia dirinya sendiri. Namun menarik, Alkitab tidak berhenti di situ. Kisah ini bukan hanya tentang murka Allah, melainkan tentang kesedihan Allah yang berduka karena ciptaannya menjauh dari maksud semula. Ini bukan kemarahan seorang hakim yang dingin, melainkan tangisan hati seorang bapa yang melihat anak-anaknya tersesat. Saudara-saudara dalam Kristus, kalau kita jujur, dunia sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman Nuh. Kita hidup di tengah arus berita tentang korupsi, kekerasan, penipuan, dan moral yang memudar. Tetapi yang lebih menakutkan, semua itu tidak lagi mengejutkan kita. Kita terbiasa dengan dosa, bahkan kadang membenarkannya. Media sosial memperlihatkan betapa cepatnya amarah, iri, dan kesombongan disebar hanya dengan satu sentuhan jari. Dosa tidak lagi disembunyikan. Dosa dipamerkan dan dirayakan, seolah-olah tidak ada lagi rem penahan. Namun sebelum kita menunjuk keluar, mari kita lihat ke dalam. Betapa kali kita sendiri tahu yang benar, tetapi memilih yang salah. Berapa kali hati kita berkata, seharusnya tidak, tetapi tangan dan lidah tetap melangkah. Itulah yang terjadi dalam diri manusia setelah kejatuhan, rem moralnya rusak. Saudara-saudara pendengar, menariknya ilmu modern justru meneguhkan apa yang dikatakan Alkitab ribuan tahun lalu. Neuroscience menemukan bahwa otak manusia memiliki sistem rem moral, yaitu bagian yang disebut prefrontal cortex yang terletak di bagian depan otak. Bagian ini berfungsi mengendalikan dorongan atau impulse control, yang mempertimbangkan akibat dan menahan diri sebelum bertindak. Namun penelitian menunjukkan ketika seseorang terus-menerus hidup dalam kebiasaan buruk, berbohong, marah, atau menuruti hawa nafsu, maka jalur syaraf yang mengatur rem itu melemah. Otak seolah belajar untuk membiarkan dosa. Itulah mengapa dosa bisa menjadi kebiasaan, bahkan ketagihan. Seperti rem kendaraan yang aus
karena dipaksa melaju di jalan curam tanpa henti. Tetapi kabar baiknya, sistem ini bisa dilatih ulang dengan latihan kesadaran, pertobatan, dan pembiasan yang benar. Otak dapat membentuk jalur baru yang membantu kita lebih mampu menahan diri, berpikir sebelum bertindak, dan memilih yang baik. Namun, kita tahu dari pengalaman bahwa kekuatan manusia sendiri tidak cukup. Rem otak bisa diperbaiki, tetapi hati manusia memerlukan sesuatu yang lebih, kuasa pembaruan dari Allah sendiri. Saudara sudah mendengar, setelah Kejadian 6 ayat 5, kisah Alkitab tidak berhenti pada kehancuran. Alkitab tidak berkata, biarlah semuanya binasa. Tetapi dikatakan Allah memilih Nuh, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang jahat, masih ada satu orang yang mendengarkan suara Allah dan taat. Bahtera yang dibangun Nuh menjadi simbol kasih karunia, tanda bahwa Allah tidak menyerah terhadap ciptaannya. Ia menyediakan jalan keselamatan bahkan sebelum air bah datang. Kisah ini menubuatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu hari Allah akan menyediakan jalan keselamatan yang sempurna, bukan lewat bahtera kayu, tetapi lewat salib Kristus. Yesus Kristus adalah bahtera yang baru, tempat perlindungan bagi semua orang yang mau percaya. Di dalam Dia, hati manusia yang rusak dipulihkan. Bukan hanya perilaku yang dikendalikan, tetapi hati yang diubah. Yesus tidak sekedar mengajarkan kita untuk menahan diri dari dosa, tetapi memberikan hati baru, hati yang rindu untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saat seseorang menerima Kristus, ia juga menerima Roh Kudus. Dan disinilah keajaiban terjadi. Roh Kudus bekerja bukan hanya sebagai rem rohani yang menahan kita dari dosa, tetapi juga sebagai pendorong rohani yang menggerakkan kita melakukan kebaikan. Dalam bahasa Paulus, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Artinya, kekuatan untuk menolak dosa bukan datang dari tekad semata, tetapi dari kuasa Allah yang hidup di dalam kita. Ketika Roh Kudus bekerja, yang melatih kembali sistem rem spiritual kita dan membentuk kepekaan rohani, memberikan kekuatan untuk berkata tidak, dan mendorong kita untuk berkata ya kepada kasih. Ibarat mobil yang tidak hanya memiliki rem yang baik, tetapi juga mesin yang kuat dan arah yang benar. Kejadian 6 ayat 5 memang menggambarkan kegelapan hati manusia, tetapi kisah Alkitab tidak berhenti di situ. Dari air bah menuju salib, dari penghakiman menuju penebusan, dari kehancuran menuju pembaruan, semuanya menunjukkan satu hal: Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Kita mungkin melihat dunia hari ini semakin rusak, namun jangan menyerah. Allah yang dulu memberi jalan keluar bagi Nuh, kini telah memberi jalan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan bagi setiap orang yang percaya, Ia memberikan Roh Kudus untuk membaharui hidup dari dalam. Jadi, ketika dorongan dosa muncul, jangan hanya berjuang dengan tekad sendiri. Tarik napas, berdoalah, dan izinkan Roh Kudus menarik rem itu bersamamu. Lebih dari itu, biarkan Ia menyalakan mesin kasih yang mendorongmu melakukan kebaikan. Saudara-saudara, mari kita renungkan, apakah hati kita masih peka terhadap dosa?
Ataukah sudah terbiasa dengannya? Apakah kita hidup dengan rem rohani yang tajam atau sudah tumpul oleh kebiasaan? Kabar baiknya, masih ada waktu untuk dibentuk kembali. Karena Allah yang menciptakan kita juga Allah yang sanggup memperbaharui kita sampai hati kita kembali berdetak seirama dengan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat betapa sering kami gagal mengendalikan diri. Kadang kami tahu yang benar, tetapi tetap melakukan yang salah. Pulihkan hati kami. Tuhan, latih kembali sistem rem kami. Bukan hanya di otak kami, tetapi di hati kami. Isi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat menolak dosa dan berani melakukan kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Bapa keselamatan kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Para pendengar yang setia, terima kasih sudah mengikuti renungan kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian.